Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dr. Erna Harfiani dari Departemen Farmakologi Farmasi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit skabies ya, terutama pengobatannya dari penyakit skabies. Oke, kita mulai. Sebagai pendahuluan, skabies itu berasal dari kata skaber, artinya menggaruk. Jadi skabies ini disebabkan oleh parasit ya, bukan bakteri atau virus, tapi parasit, yaitu Sarcoptes scabiei var. Huminis untuk manusia ya. Skabies itu menular melalui kontak kulit, jadi contagious skin infection, baik antar manusia, namun juga bisa berasal dari hewan gitu. Infeksi pada hewan, misalnya terutama pada anjing, pada kucing yang disebut dengan Sarcoptic mink, disebabkan oleh mite spesies lain. Tapi terkadang apabila kontak erat dapat menyebabkan keluhan pada manusia juga. Ini morfologi dari Sarcoptes scabiei. Kita lihat mite-nya atau tungaunya itu berbentuk oval ya, atau gepeng dengan betina lebih besar daripada jantan. 300 sampai 350 mikron ukuran yang betina. Mempunyai 4 pasang kaki, nah, 2, 3, 4 di depannya. Lalu dia ini terutama untuk yang Sarcoptes betina yang dalam keadaan gravid, dia akan mencari tempat untuk meletakkan telur. Jadi dia menggali permukaan kulit, digali untuk meletakkan telurnya di lapisan kulit, di stratum corneum. Nah, inilah yang menyebabkan dia menyebabkan keluhan gatal. Selain dia juga memberikan atau meletakkan sekret-sekretnya ya, yang memberikan sensasi gatal pada manusia. Transmisinya, gimana transmisinya? Transmisinya itu pada daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang terdapat kontak erat. Di daerah misalnya panti jompo gitu ya, di rumah sakit yang jarak antara pasiennya berdekatan, pada daerah penjara nih misalnya, atau juga pada tempat penitipan anak. Dapat juga terjadi pada bangsal-bangsal ya, di daerah misalnya di pesantren, atau bangsal pelatihan pada para misalnya apa ya, ini pendidikan untuk tentara seperti itu ya. Jadi yang kontak erat. Sign and symptom, gejala-gejalanya yang timbul terutama adalah rasa gatal, dan gatalnya terutama di malam hari, disebut dengan pruritus nocturna. Rasa gatal ini akibat sensitasi ya dari sekretnya yang dihasilkan yang mengenai kulit, lalu dia menyebabkan pasien menjadi menggaruk-garuk tangan atau bagian lain, dan biasanya bertambah gatal pada malam hari gitu ya, di suhu yang hangat. Terdapat juga lesi bintik kemerahan atau rash, dan juga gejala pada dewasa dirasa biasanya lebih ringan daripada pada anak. Dapat juga terbentuk terowongan yang berwarna putih abu-abu. Tadi kita bisa lihat ya, pada saat si mite-nya, tungaunya menggali kulit stratum corneum tadi untuk meletakkan telurnya, dia terus membuat terowongan ya. Terowongan tuh bisa berbentuk pola linier, lurus, atau bentuk S gitu ya, atau juga bisa akhirnya membentuk seperti tonjolan atau papul ya. Sekitar ukurannya 1 mm gitu. Dan ada beberapa terowongan-terowongan yang dibentuk. Munculnya sekitar 2 sampai 6 minggu setelah masuknya mite ke dalam lapisan kulit. Dan juga lokasi nih. Lokasi penting juga, kita bisa lihat di sekitar tangan, pergelangan tangan, kaki, di siku, di punggung, di pantat, daerah genitalia eksterna, dan daerah lipatan-lipatan ya, lipatan gluteus, lipatan payudara, ketiak, itu semuanya adalah daerah predileksi. Dan seringnya datang ke kesehatan, ke nakes itu dalam keadaan udah digaruk. Jadi kita bisa lihat infeksi sekunder. Lesinya bukan lesi primer lagi, tapi lesi sekunder yang cukup kadang-kadang sulit untuk dideteksi lagi. Ya, dia menggaruk-garuk terus saking gatalnya. Ya, kita bisa lihat dia bentuknya adalah papul-papul atau terowongan-terowongan kecil di bawah kulit, tempat meletakkan telur-telurnya. Ya, daerah yang pink ini adalah tempat predileksinya.
di lipatan kulit, atau di pergelangan tangan, kaki, di lutut, di sela-sela jari. Tapi yang paling sering itu adalah di pergelangan tangan dan di sela-sela jari ini, ya, kaki maupun tangan, terutama di situ. Ada yang disebut dengan akropustulosis. Akropustulosis dari pustu, ya, pustul berarti nanah. Nanah itu pada pasien yang terus digaruk gitu ya, atau pada anak-anak gitu ya, yang mungkin masih daya tahan tubuhnya masih rendah, dia bisa menyebabkan pustul, infeksi sekunder, yang biasanya terdapat telapak tangan dan kaki pada bayi, ya. Selanjutnya ada disebut dengan Norwegian scabies. Kita agak serem ya melihat seperti ini. Bagaimana kulitnya yang terkena scabies ini, dia bisa menjadi berkerusta. Itu terjadi pada pasien-pasien dengan penurunan sistem imun, seperti yang pasien dengan HIV, dengan kanker atau terapi kanker, terapi imunosupresan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Dia kulitnya menjadi berkerusta seperti ini dan dapat menyebar ke seluruh tubuh, ya. Namun terutamanya di tangan, di kaki, ya. Jarang di muka. Disebut dengan Norwegian scabies. Ini kita juga sering lihat nih di jalan pada anjing, pada kucing, ya, yang liar, yang berkeliaran, yang tidak punya rumah, tidak mandi gitu ya, kotor gitu ya, sehingga dia bisa terjadi sarcoptic mink seperti ini. Jadi sebenarnya pengobatannya juga tidak sulit sih, asal dia terus diberikan obat dan juga mendapat lingkungan yang sehat dan bersih. Lalu bagaimana cara mendiagnosisnya? Mendiagnosisnya dengan cara kita melakukan seperti biasa, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan didiagnosis dengan pasti. Untuk anamnesis berarti keluhannya datang dengan gatal dong, ya, gatal terutama pada malam hari. Keluhannya bisa ditemukan pada anggota keluarga yang lain, pada kakaknya, adiknya, orang tuanya gitu ya, atau mungkin ditularkan dari yang bantu di rumah itu gitu misalnya, ya, IRT yang bantu di rumah itu. Lalu kita bisa lihat keluhannya di daerah, dia mengeluh di daerah yang predileksi tadi, yang khas tadi, ya. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, kita dapat lesinya difus, ya, lesi gatalnya difus. Terdapat 2 minimal lesi yang kemerahan, res, di lokasi yang predileksi yang khas. Untuk mendiagnosisnya, untuk memastikan apabila ada terowongan, ya, biasanya kita bisa menggunakan tinta dari larutan tetrasiklim topikal, lalu diberi pencahayaan khusus, maka dia akan bersinar. Dan untuk diagnosis pastinya, kita dapat menemukan mite dewasa atau telurnya dari kulit atau kerokan kulit, ya, tempat telurnya tadi disimpan. Lalu bagaimana terapinya? Terapinya kita akan melakukan terapi kausatif dan simptomatis. Kausatif berarti untuk tungaunya, ya, scabies tadi. Ada 2 caranya, yaitu dengan oral dan topikal, ya. Untuk yang biasanya dengan menggunakan salep saja, topikal sudah cukup baik. Jadi sudah cukup. Karena memang yang topikal itu, untuk yang oral itu kita menggunakan ivermectin juga, dosisnya juga kalau digunakan terus bisa menyebabkan toksik, ya. Jadi kita jarang, kecuali kalau memang sudah berat atau berulang. Lalu jangan lupa kita harus memberikan simptomatik. Kenapa simptomatik? Karena sepinter apapun dokter mengobati, ya, pasti pasien menilainya dari hasilnya dong, penurunan gejala klinis yang dia rasakan, ya. Jadi kita kalau emang gejalanya adalah gatal, maka kita harus memberikan obat antihistamin atau antipruritus, sehingga gatalnya berkurang, pasiennya bisa tidur, dan dia merasa bahwa dia telah diberikan terapi yang benar oleh dokternya, ya. Terapinya tadi ada topikal, ya, sama oral. Untuk yang topikal, kita memberikan permetrin salep, ya. Terapinya biasanya yang beredar adalah scabimide 5%. Jadi caranya dioleskan salepnya itu dari leher ke bawah, terutama di daerah-daerah yang predileksinya, ya. Itu pada malam hari sebelum tidur. Gitu, dioleskan tipis-tipis, lalu paginya dapat dibersihkan atau mandi. Untuk infeksi ringan biasanya pemberian 1 kali itu sudah cukup, ya.
Tapi kalau misalnya dia memang lokasinya tetap di situ, di mana skabiesnya bisa datang lagi, bisa menular lagi gitu ya. Untuk kasus yang sedang maupun berat, dapat diulang seminggu atau 2 minggu kemudian. Ya, namun harus hati-hati juga karena semua obat pasti akan ada efek sampingnya gitu ya. Jadi harus tipis-tipis aja. Pada anak dan ibu hamil nih, dia nggak boleh diberikan permethrin, ya, skabimide. Jadi diberikannya yang lebih tidak toksik lagi, yaitu gameksan. Gameksan 1%, ya. Namanya adalah gamma benzen heksaklorida. Terus kita bisa juga memberikan sulfur precipitatum. Jadi preparat belerang ini 5-10%, jangan terlalu tinggi ya, kalau nggak dia bisa membakar. Ini diberikan untuk meredakan nyeri gitu ya, gatal, dan juga dapat membunuh dari tungaunya. Minimal selama 3 hari. Kita bisa lihat nih, buat orang-orang yang gangguan kulit biasanya datang ke daerah-daerah yang di situ banyak belerang ya, mandi belerang seperti itu. Tapi jangan terlalu tinggi kadarnya, akan dapat membakar kulit. Untuk penggunaan herbal, kita bisa menggunakan minyak TCO, propolis, ekstrak daun mimba dikatakan juga dapat membunuh skabies ini. Minyak cengkeh atau gamat dapat dioleskan di daerah predileksinya untuk mengurangi, selain mengurangi rasa gatal sebagai antihistamin, juga dia dapat membunuh dari skabiesnya. Ini adalah obat topikalnya ya, menggunakan skabimide yang berisi dari permethrin 5%, ya. Dia dioleskan tipis-tipis ya pada malam hari tadi disampaikan. Lalu untuk obatnya, obat oral menggunakan ivermectin dosis tunggal, ya, bisa juga digunakan bersama dengan terapi topikal. Tapi nggak boleh nih untuk bayi dan anak di bawah 6 tahun, ya. Lalu ini juga dapat digunakan untuk skabies pada binatang. Untuk oral ivermectinnya menggunakan dosis tunggal nanti ya, penggunaannya dengan dosisnya 200 mikrogram per kilogram berat badan. Biasanya sudah cukup satu kali tunggal, tapi apabila kurang maka dapat diulang pada hari ke-8 atau 15. Untuk kasus yang parah bahkan diberikan dosis 5 kali penggunaan oral ini. Jangan lupa obat antihistamin, kita bisa menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan rasa nyeri ya dan gatal, terutama gatalnya ini. Diferensial diagnosisnya juga penting ya, karena banyak banget penyakit kulit yang lain, dermatitis, urtikaria biasa, reaksi alergi, sifilis, atau mungkin parasit yang lain seperti kutu rambut, lice, kutu binatang, flea gitu ya. Karena binatang kayak kita dekat dengan kucing, anjing, kita juga bisa jadi gatal ya. Apalagi kalau sudah digaruk, udah kronis, nah itu repot nih. Karena sudah ada sekunder infection dan itu nyebabin kita jadi sulit, lesinya jadi sudah rusak, udah sulit untuk didiagnosis ya. Tapi kita lihat predileksinya aja dan dia lokasinya atau hidup domisilinya di daerah yang kontak erat. Komplikasi kalau emang dia gatal banget terus dia garuk gitu ya, bisa menyebabkan infeksi sekunder sampai ke impetigo, sampai ke tadi bahkan penyakit yang parah tadi ya, Norwegian skabies juga bahkan bisa lebih parah lagi, seluruh badannya, kulitnya, permukaan kulitnya bisa rusak ya. Prevention ini yang penting ya, karena terutama kita bisa mencegah dengan cara menjaga higien sanitasi kita ya. Pada saat ini yang penting adalah kalau emang dia dekat, memang lokasinya atau habitatnya di daerah yang padat atau yang kontak erat, maka dia harus bersih, sering membersihkan bed covernya, spray, selimut, baju secara berkala. Ya, kalau perlu dicuci oleh air panas. Jadi kalau sudah gatal begitu, biasanya kita di pesantren, di bangsal gitu ya, tentara gitu ya, maka dia bisa dicuci dengan air panas. Dan juga untuk yang seperti karpet, sofa, ini semuanya dibersihkan secara berkala juga. Ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang penyakit skabies dan terapinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.